Hai, terdengar dengan jelas, thank you. Sekarang Marcella, coba Cella, suaranya Cella, saya bisa dengar jelas nggak? Hai Ibu-ibu, Bapak-bapak, selamat sore. Suara saya terdengar ya? Oke, udah jelas Mbak katanya, member-member. Oke, kalau gitu saya saat ini ingin memperkenalkan diri sebentar, Ibu-ibu. Saya dengan Lisa Evereni, Training Manager untuk Young Living Indonesia, ditemani oleh seorang rekan saya, yaitu Saya Marcella dari tim Conduct and Compliance Young Living Indonesia. Hari ini akan menemani Bapak Ibu ya untuk mengulik lebih dalam apa sih overclaim dan trademark gitu ya. Tapi kalau saya hari ini dari rumah nih, kalau Mbak Lisa dari mana Mbak? oh sih dari kantor dong, saya kan rajin Dari bekerja. kantor, oh iya pasti. Oke, tepat jam 3 kita mulai langsung ya Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan tujuan utama kami adalah supaya nanti ketika Ibu-ibu setelah selesai training ini mau mempromokan produk yang living di setiap Instagram Ibu-ibu, sudah tidak ada lagi keraguan-raguan ya Cela ya. Dan tidak Tuh. ada kebingungan ya Cela ya, langsung tahu, oh ini comply, ini enggak. Nggak bisa, yang ini jangan. Yang ini aja deh, yang ini comply gitu ya Cela ya. Ya, pokoknya sih intinya semoga bermanfaat dan harapannya juga edukasinya bisa diduplikasi ke downline-downline-nya Ibu Bapak sekalian. Yes. Oke, mari silahkan Sheila dimulai dulu dong dengan satu, bukan peringatan kali ya Sheila, semacam apa ya Sheila? Peringatan bisa? Dari asal-usul dulu kali ya sebelum ke peringatan-peringatan ya, Mbak ya. Oh, oke, bagaimana? Oke. Silahkan Marcella dimulai. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang overclaim dulu sebelum kita ke trademark. Tapi sebelum mengulik lebih dalam kayak gimana sih mindset-nya supaya nggak overclaim, terus gimana cara sharing yang compliant, kita akan membahas dulu sebenarnya dari mana sih ada aturan-aturan kok nggak boleh overclaim, kok trademark ada aturannya dibungkus dengan segimana rupa. Nah, ini akan kita share hari ini ya. Oke, baik. Boleh di next, Mbak? Oke. Oke. Oke, baik. Ini jadi ini kalau di setiap Zoom meeting pasti akan disampaikan seperti ini untuk kepada para members ya. Jadi kita mengedukasinya bahwa sebenarnya yang membuat peraturan ataupun batasan-batasan untuk perusahaan dan member itu bukan perusahaan yang living sendiri, tapi ternyata ada alasan di balik itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada pemerintah dalam hal ini sebenarnya pemerintah lingkupnya banyak ya, cuman dikutipnya beberapa aja yang paling dekat dengan perusahaan direct selling. Ada BKPM, kemudian ada Badan POM, dan ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau kita sebut dengan Kemendak. Nah, dari pemerintahan ini mereka sudah membuat regulasi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya juga untuk perusahaan direct selling ya, yang kita tahu direct selling itu ya yang Living Indonesia sendiri. Nah, mereka membuat satu aturan, beberapa aturan secara kompleks gitu ya, untuk dipatuhi oleh perusahaan direct selling maupun kepada member-membernya. Nah, di sini tugasnya kita semua bahkan bukan tim conduct dan compliance ya, tapi seluruh staff VLID tugasnya adalah untuk mendeliver atau menyampaikan informasi dari apa sih aturan yang udah ditetapkan pemerintah, kemudian kita sampaikan kepada member. Nah, di sini kita udah simplify loh Bapak Ibu, peraturan-peraturan itu ada di buku kode etik kita, yaitu buku kebijakan dan prosedur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli starter kit gitu kan, pasti ada tuh buku kebijakan dan prosedur. Mungkin sekarang belum belum dibaca ya atau ditaruh di mana atau lupa gitu, tapi udah mulai buka-buka lagi sebenarnya pemerintah tuh ngaturnya apa aja sih gitu. Kok lumayan cukup banyak ya aturan-aturannya yang harus member jalani gitu. Nah, kemudian setelah perusahaan mensimplify itu dalam kode etik, kita juga memastikan gitu ya, kalau member-member ini mematuhi apa aja yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi terkait dengan overclaim, sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang dilarang oleh bukan sesuatu hal yang dikeluarkan oleh perusahaan, tapi memang udah ada aturannya Mbak dari pemerintah, kemudian di-deliver ke perusahaan, dan dari perusahaan kita mendeliver ke member, dan kemudian memastikan bahwa member harus comply loh dengan peraturan pemerintah. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Balik lagi, sebenarnya untuk ngelindungin bisnis Bapak Ibu juga loh sekalian gitu. Jadi sekali lagi, sebenarnya peraturan ini bukan berasal dari perusahaan ya, Marcella ya. Sebenarnya Hmm. peraturan ini berasal dari pemerintah,
Kami hanya bertugas menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih nanti Marcella akan menjelaskan apa yang akan terjadi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan ini. Tapi sebelumnya Marcella boleh menjelaskan tentang peringatan sedikit aja tentang situasi yang terkini. Silakan Marcella. Nah, ini untuk situasi yang saat ini yang kita rasakan ya, mungkin jadi membuat Bapak Ibu jadi kerja dari rumah gitu ya. Biasa misalnya kantor atau monitoring bisnis secara langsung, ini monitoringnya dari online aja dari rumah gitu. Jadi mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua ya terkait kita kan waktu itu pernah tuh sharing di Mailchimp dan kemudian di LID Education terkait peringatan tentang pernyataan yang living terkait COVID-19. Slide-nya boleh next, Mbak? Kok nggak bisa next ya? Harus Mbak Lisa ya berarti ya? Oke. Nah, ini adalah pernyataan yang kita sharing lewat Mailchimp maupun lewat Instagram juga terkait virus atau wabah yang kita alami semua saat ini. Jadi, minta tolong bantuannya lagi kepada leaders, kepada member sekalian untuk mengingatkan kembali antara sesama member maupun kepada downline-downline semua ya, bahwa jangan mengaitkan virus corona dengan produk yang living apapun. Ini dalam hal langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kemudian dilarang juga untuk memplesetkan atau menyamarkan COVID-19 dan dikaitkan dengan YL. Jadi misalnya plesetan nama corona gitu ya, kemudian ada produk YL, itu kan sama aja membuat mindset kalau ternyata YL juga bisa membantu loh untuk dalam virus ini. Intinya sih kita harapannya itu Bapak Ibu gitu ya, lebih bertanggung jawab atau aware terhadap apapun yang di-sharing di sosial media terkait caption, terkait hashtag, ataupun highlight story, ataupun gambar-gambar di flyer yang dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi kita lebih bertanggung jawab sebelum sharing, ini mengaitkan nggak ya, apakah ini akan merugikan saya atau merugikan perusahaan, gitu kan. Jadi ini di sini kita juga mau bilang kalau ternyata instruksi pernyataan ini adalah instruksi dari global. Jadi ini adalah concern global juga yang living di US sana, dan kemudian kita juga dapat surat dari APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kalau dari perusahaan direct selling, asosiasinya yang kita ikuti adalah APLI, dan APLI mengirimkan surat kepada yang living Indonesia kalau tolong diingatkan lagi kepada member-membernya agar klaimnya itu sesuai dengan klaim label produk. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Lisa ya untuk klaim-klaim label produknya ya, Mbak ya. Iya. Gitu. Oke, Marcella. Terima kasih untuk peringatannya. Baiklah, sekarang kalau begitu Ibu-Ibu sekalian kita baru mulai masuk ke topik ya. Mari kita mulai masuk ke topik yang pertama, karena kita akan membahas dua hal di sore hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang overclaim, yang kedua tentang trademark. Tapi kita masih membahas yang pertama dulu, overclaim. Sebenarnya tadi Marcella udah menjelaskan Bapak Ibu sekalian tentang asal peraturannya itu dari pemerintah, sehingga kami berkewajiban untuk memberitahukannya pada Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya seperti apa? Nah, kalau ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini untuk mengecek produk Badan POM, sudah ditampilkan bahwa sebenarnya Bapak Ibu supaya bisa melihat saya coba Bapak Ibu supaya bisa melihat pointer. Nah, ini. Jadi ini adalah source-nya, sudah ditampilkan di sini source-nya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa klaim produk yang living essential oil, kita saat ini akan fokus ke essential oil, itu berada di bawah produk kosmetik. Jadi sebenarnya produk utama kita, yaitu essential oil, itu adanya berada di bawah izin kosmetik. Digunakannya sebagai apa? Digunakannya sebagai aromaterapi. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa di label-label oil kita, ya, di label oil kita, itu ada sebagai aromaterapi. Karena memang di pendaftaran produk ke Badan POM yang menentukan, bukan kita ya Bu, Badan POM yang menentukan bahwa kita berada di bawah kategori kosmetik yang bisa difungsikan sebagai aromaterapi. Nah, jadi maksudnya apa nih sehubungan tentang iklan misalnya ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Peraturan dari Badan POM juga menyatakan bahwa ada larangan-larangan yang memang dikeluarkan oleh Badan POM.
tentang ketentuan iklan. Apa nanti iklan itu apa sebenarnya Mbak Lisa? Nanti Marcella bisa menjelaskan, tapi yang jelas salah satu iklan sekarang yang sudah sering dilakukan adalah di online. Salah satu online yang dilakukan untuk iklan adalah sosial media. Jadi di sosial media ada larangan dari Badan POM berkaitan dengan produk yang living, yaitu tentang essential oil. Intinya Bapak Ibu sekalian, iklankan jika telah memiliki notifikasi. Jadi kalau Ibu melihat iklan-iklan produk yang tidak ada notifikasi dari Badan POM, itu tidak bisa dibilang valid ya. Nah, ketentuan khususnya ada beberapa yang mau kita highlight di sini adalah coba Ibu lihat yang ini. Tidak menggunakan kata-kata mengobati, menyembuhkan, atau kata lain yang semakna seolah untuk mengobati penyakit. Jadi sekarang kita bisa sama-sama menyamakan mindset ya Ibu-Ibu. Semua kita menyamakan mindset bahwa produk kita itu tergolong di kategori kosmetik dan digunakan untuk aromaterapi. Sehingga Badan POM menyatakan tidak boleh menggunakan kata-kata mengobati, menyembuhkan, atau kata lain yang semakna untuk mengobati penyakit. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata ini seolah-olah untuk mengobati penyakit. Itu kita udah sama-sama put mindset ya, supaya nanti ibu-ibu bisa lebih gampang kalau mau posting. Nah, sehubungan dengan itu, maka supaya lebih jelas, Marcella akan menjelaskan contoh-contoh kalau overclaim itu seperti apa sih postingan yang overclaim? Silakan Marcella. Nah, ini adalah untuk contoh-contoh postingan overclaim. Itu ya mungkin tadi Mbak Lisa bilang, jadi mindset-nya kita udah patenkan dulu di kepala kita bahwa kalau misalnya yang living itu kan izinnya adalah produknya kosmetik under aromaterapi gitu ya. Jadi berarti kita harus ngeklaim sesuai dengan label produknya itu. Jadi kalau misalnya klaimnya adalah di luar aromaterapi dan bukan fungsinya kosmetik, itu bisa dianggap overclaim. Nah, Bapak Ibu kan kalau misalnya sosial media mungkin ada beberapa gitu ya, masih kayak untuk batuk pilek atau misalnya yang living untuk sinus seperti gambar yang di tengah. Gitu ya. Jadi ada gambar wanita kemudian memegang seperti di pipinya gitu ya. Kemudian sinus pressure, RC can help. Nah, ini kan berarti sudah postingan termasuk overclaim gitu ya. Karena klaimnya adalah RC bisa menyembuhkan sinus gitu kan. Kembali lagi ke label kita bahwa label kita itu kan adalah kosmetik under aromaterapi gitu ya. Jadi apakah kosmetik atau aromaterapi ini bisa menyembuhkan sinus gitu kan? Kita bisa jawab di kepala kita sendiri gitu ya. Oke, kemudian contoh postingan overclaim yang kedua adalah, nah di sebelah kiri ini ada rosemary essential oil. Jadi ada beberapa postingan yang membahas fungsi tanamannya, namun dikaitkan dengan produk yang living. Nah di sini ada tanamannya, ini adalah tanaman rosemary, gitu ya. Kemudian di tanaman tersebut di sampingnya ada klaim-klaim tentang penyembuhan penyakit yang bisa dari tanaman rosemary gitu ya. Contohnya ada liver problems, ada sinus infection, ada hair loss dan lain-lainnya. Gitu. Kemudian ketika membahas tanamannya, rosemary-nya adalah botol yang living essential oil rosemary di sana. Jadi kan itu sebenarnya secara tidak langsung mengklaim bahwa oh ternyata rosemary-nya yang living essential oil bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu kan berarti postingannya misleading lagi karena tidak sesuai dengan label produknya gitu ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah postingan yang mungkin di saat-saat sekarang saya sih temuin kalau di sosial media mungkin postingan tentang seperti ini udah sedikit sekali ya. Berarti meaning member-member udah mulai aware gitu akan oh saya tidak bisa mengaitkan yang living dengan virus-virus atau wabah-wabah yang ada saat ini gitu ya. Jadi di sini gambar overclaim-nya adalah ada wanita kemudian pakai masker, kemudian kayak seolah-olah menutupi hidung mungkin dari udara ataupun dari virus gitu kan. Kemudian di gambar ini nggak mengklaim apapun, nggak mengklaim yang living bisa buat virus, tapi di sana ada produknya yang living, ada TIF dan purification. Kemudian ada tulisannya antisipasi dengan TIF dan purification. Kalau kita lihat sekilas, pasti terbentuk mindset kalau, oh, berarti kalau misalnya pernafasan terganggu atau lagi untuk pencegahan virus, bisa pakai TIF sama purification yang living loh. Nah, ini dia adalah salah satu postingan juga yang termasuk postingan overclaim.
Iya ya, Seperti ini itu. adalah postingan overclaim ya Marcella. Intinya Bu, Betul. kembali sama-sama menyamakan mindset bahwa karena kita under kosmetik dan digunakan sebagai aromaterapi, maka tidak boleh ada klaim-klaim yang berhubungan mengatakan mengobati gitu ya, atau seolah-olah seperti yang barusan dijelaskan Marcella mengobati penyakit. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi adalah yang dilarang dan udah dikasih lihat contohnya. Marcella, kalau gitu apa dong yang boleh? Tolong kasih tahu dong, Marcella. Nah, kalau tadi kita udah bahas apa aja sih yang dilarang sama BPOM, apa-apa yang overclaim. Sebenarnya di luar itu ternyata ada loh yang boleh kita klaim gitu ya, dan bahkan ini disarankan oleh BPOM. Jadi klaimnya yang Live Essential Oil, balik lagi tadi adalah kosmetik under aromaterapi gitu kan. Berarti kita boleh dong klaim yang living itu sebagai kosmetik. Nah, di sini ada flyernya, fungsi utama kosmetika. Jadi intinya ini saya dapat dari BPOM. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi ada waktu gitu kan iseng-iseng BPOM memang keluarin aturan apa aja sih untuk iklan kosmetika, bisa di browsing di platform-platform yang disediakan, ada di Instagram, ada di YouTube dan di websitenya gitu kan. Intinya fungsi utama kosmetika di sini kalau sabun itu membersihkan, parfum itu mewangikan, bedak mengubah penampilan, kalau deodoran memperbaiki bau badan, tabir surya itu untuk melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Nah, ini ada yang di-highlight oleh BPOM di situ. Pokoknya intinya kosmetika tidak digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit, gitu kan. Ini hal yang selalu kita edukasi berulang-ulang kalau jangan mengaitkan baik langsung maupun tidak langsung produk dengan izin kosmetik gitu ya untuk mengobati atau pencegahan penyakit gitu Mbak. Nah, selain dari yang klaim fungsi sebagai kosmetik, ada juga loh klaim-klaim lain yang akan disampaikan oleh Mbak Lisa yang boleh kita sharing gitu ya. Oke, Silakan Mbak Lisa. terima kasih Marcella. Jadi barusan saya ada melihat chat Bu, ada yang apa namanya yang bilang bagaimana dengan klaim yang diperbolehkan gitu ya. Nah ini dia nih kita mau kasih contoh. Kalau tadi kita sudah kasih contoh klaim-klaim atau postingan seperti apa yang tidak boleh, dan nanti saya akan kasih tahu kenapa tidak, kenapa peraturannya seperti itu, apa akibatnya sih, sanksinya tuh apa gitu ya. Itu nanti akan diberitahukan oleh Marcella. Sekarang kita mau kasih lihat dulu, kalau tadi udah sama-sama ini nih udah sama-sama paham, berarti klaimnya tidak boleh yang berhubungan dengan penyakit, karena itu peraturan bukan datang dari yang living, tapi dari Badan POM gitu ya. Sekali lagi peraturannya berasal dari Badan POM. Jadi jalan terbaiknya apa? Gimana kalau saya mau posting produk-produk yang living? Apa yang bisa saya posting? Jadi Bu, yang bisa kita semua posting itu adalah apabila kita klaimnya dihubungkan dengan emosi. Kenapa demikian? Aromaterapi. Jadi memang pada kenyataannya dan secara ilmiah, satu-satunya panca indera yang memiliki hubungan sangat dekat dengan otak itu adalah penciuman. Kenapa? Karena ketika ada molekul-molekul bau yang masuk melalui hidung kita, itu akan menggerakkan epitelia hidung yang kemudian memiliki hubungan langsung ke olfactory bulb dan kemudian memiliki dan respons tadi di olfactory bulb tadi responsnya itu akan diteruskan ke bagian otak yang namanya hipokampus dan amigdala. Kedua bagian otak ini, hipokampus dan amigdala, itu bertanggung jawab penuh terhadap memori atau ingatan dan terhadap emosi. Itu kenapa sebagai aromaterapi kita bisa mengatakan oil-oil tadi berhubungan dengan emosi karena memang betul itu akan menghasilkan interaksi langsung ke bagian otak kita sekali lagi yang namanya amigdala dan hipokampus gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa banget berhubungan dengan emosi. Contohnya lemon. Ketika kita menghirup essential oil lemon, saya mau coba tanya deh, biasanya ibu kalau menghirup essential oil lemon reaksi apa kira-kira? Emosi apa yang akan ada di sana? Boleh Bu ditulis di kolom chat-nya. Gimana? Ketika Ibu menghirup essential oil lemon, apakah Ibu akan menghirupnya bau apa? Atau bau gak enak? Atau apa Bu? Tuh udah banyak kan? Seger, jadi semangat. Bersemangat, senang. Iya bener banget. Karena memang essential oil lemon itu segar, membuat kita memiliki emosi untuk semangat. Atau bisa dicampur dengan peppermint. Bisa banget membuat kita lebih fokus, karena kita udah semangat emosinya. Itu boleh. Itu boleh. Jadi itu contoh-contoh yang mungkin kita bisa memposting essential oil tuh seperti apa ya postingan yang comply gitu ya.
Selain lemon, joy. Sesuai dengan namanya, ini saya udah nggak usah tanya, tapi boleh saya tanya. Ketika ibu menghirup joy, entah di diffuse, entah dihirup seperti ini, perasaan apa yang muncul, Bu, ketika ibu menghirup joy? Pasti di sini banyak yang senang menghirup joy. Happy, tenang, nyaman. Bu Eka bilang happy, Bu Heni calming, tenang. Kalau saya sejujurnya ya Bu, kan tiap orang kan punya emosi sendiri-sendiri ya Bu. Saya kalau hidup joy tahu nggak apa Bu? Tenang terus saya ngantuk. Ya, beda-beda loh. Tapi joy itu biasanya memang membuat kita tenang, membuat kita happy gitu ya. Nah, memang benar Bu, itu boleh emosi dihubungkan dengan emosi, karena tadi saya sudah kasih tahu kenapa bisa dihubungkan dengan emosi. Sekali lagi, bau atau indera penciuman itu memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan hidung kita, yang kemudian respons tadi akan diteruskan ke olfactory bulb, masuk ke hipokampus dan amigdala yang sangat bertanggung jawab terhadap emosi dan memori. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lalu klaim fungsi sebagai apa? Aromaterapi. Contohnya, ibu bisa mendiffuse. Lalu ibu bilang tentang blending saya di malam hari ini, diffuser saya adalah A, B, C. Atau karena aromaterapi, ibu bisa bilang nih ke peppermint. Ini peppermint bisa dibilang untuk meningkatkan mood. Good. Bisa ibu bilang membuat saya lebih segar. Good. Bisa membuat suasana positif. Oke. Sensasinya dingin, benar. Karena peppermint itu mengandung mentol yang memberikan sensasinya dingin. Lalu relaksasi otot. Memang, kenapa? Karena mentol tadi memberikan sensasi dingin. Otot juga jadi nyaman. Itu boleh. Mbak Lisa, Bu Lisa, di mana sih saya bisa lihat contoh postingan-postingan yang comply ini? Ada di Instagram kita, ylid_education. Jadi kalau Ibu misalnya udah mengikuti training sore hari ini, dan kami berharap udah ada di otak kita masing-masing, oke, kosmetik, aromaterapi, oke, berarti nggak boleh semua yang berhubungan dengan penyakit, mengobati, mencegah penyakit, fine gitu ya. Nah, kalau Ibu agak bingung, kemarin apa ya katanya? Ibu boleh masuk ke Instagram kita ylid_education. Caranya mohon jangan lupa Bu, karena Marcella berapa banyak yang ngantri di ylid_education kita, Marcella? Kalau yang pending request, artinya dia member-member udah nge-add, tapi nggak kirimin kita DM ID-nya, itu ada 1.000 lebih, Bu. Banyak banget ternyata peminatnya, mereka mau diedukasi gitu ya. Sebenarnya kita senang, tapi mengingatkan kembali kalau jangan lupa Bu, kirim DM ke kita supaya kita bisa langsung approve gitu. Isi DM-nya apa, Sela? DM-nya adalah ID member Ibu. Yes, jadi tim kondak yang akan memverifikasi, dan kemudian Ibu baru akan bisa di-approve apabila Ibu sudah DM. DM-nya mengandung informasi ID member. Kalau belum, kita tidak akan bisa approve, Bu. Nah, di situ banyak sekali postingan-postingan yang sebenarnya comply, dan Ibu kalau misalnya ragu bisa repost aja gitu ya. Seperti apa lagi postingan yang comply, dan ini sudah ada di ylid_education. Contohnya adalah ini. Ibu mau posting funnel contohnya. Kan ibu menyusui yang asinya kurang lancar, bisa mencoba menggunakan beberapa tetes funnel untuk memperbanyak produksi ASI. Nggak bisa, karena ini berhubungan lagi tadi dengan kesehatan. Tapi, kalau ibu mau comply sesuai dengan yang ibu inginkan, berhubungan dengan menyusui funnel. Nah, funnel ketika ibu diffuse atau digunakan secara topikal, biasanya ibu-ibu yang sering pakai funnel itu mengingatkan ibu terhadap bau apa? Coba Bu. Saya tahu funnel itu adalah bumbu dapur, itu adalah adas, tapi biasanya bau apa lagi tuh funnel? Kalau saya bilangnya bau bayi. Benar nggak Bu? Kalau ibu diffuse funnel, ibu pakai funnel, ibu-ibu di sini boleh tulis di kolom chatnya, nggak apa-apa, biar kita juga jangan ngantuk. Biasanya ibu ngingetin ibu sama apa? Funnel itu suka mengingatkan saya pada satu produk tertentu yang biasa dipakai untuk bayi. Sehingga kalau saya nyium funnel, saya langsung keingetan, nah saya nggak ngomong minyak apa ya Bu, saya cuma bilang produk tertentu yang biasa dipakai ke bayi. Makanya funnel itu selalu mengingatkan saya ke bau bayi, gitu ya. Nah, bau bayi itu biasanya membuat hati seorang ibu yang menyusui itu gembira. Makanya, ibu yang tenang, ibu yang gembira, itu pasti produksi ASINya berlebih. Itu betul, itu sesuai fakta ilmiah. Kalau seperti ini bisa posting seperti ini, gitu ya.
Terus contoh postingan digest. Ketika digest, bisa nggak kalau saya bilang saya sakit perut, saya sembelit, saya pakai digest untuk sakit perut saya? Nggak bisa, karena ini adalah berhubungan dengan penyakit. Tapi kalau ibu bilang, ketika saya diffuse atau topikal, aromanya digest itu bikin saya nyaman dan memberikan perasaan yang menyenangkan. Akhirnya ketika dioles di area perut, saya nyaman kembali, nyamannya maksimal. Itu boleh. Karena ibu bilang ibu merasa nyaman dengan aromanya yang khas, aromanya yang hangat, aromanya yang penuh rempah. Bu Lisa, Mbak Lisa lihat di mana sih ini? Sekali lagi ini ada di ID, ILID_education di Instagram kita. Apalagi sih yang bisa di-post tentang essential oil gitu ya? Apalagi Bu Lisa, Mbak Lisa? Nah, ini juga kita sudah post di Instagram kita di ILID_education. Apabila ibu-ibu sekalian ingin mempost suatu produk, bisa juga ibu bukan selalu melulu berpikiran tentang penyakit gitu ya, karena itu nggak boleh. Atau cuma cara pakainya, bisa banyak hal loh Bu, contohnya Australian Kuranya. Jadi di sini kita bikin 3 flyer gitu ya, yang ibu tinggal swipe kanan gitu ya. Australian Kuranya ini, kalau ibu lihat di sini, Kuranya itu diambil dari bahasa asli suku aborigin. Kuranya itu artinya adalah pelangi. Kan kalau kenapa sih pelangi? Pelangi itu kan memiliki beberapa spektrum warna, di mana spektrum warna ini ketika dia dipadukan menjadi harmonisasi yang bagus, jadi pelangi. Nah, Australian Kuranya ini terdiri bukan dari spektrum warna, tapi terdiri dari bahan-bahan yang memang berasal dari Australia. Ada sandalwood, ada tea tree, jadi ada beberapa essential oil yang di-blend oleh Gary Young Institute, semuanya berasal dari Australia. Dia memberikan suatu blending yang harmonis seperti si pelangi dan seperti kuranya, karena kuranya itu berasal dari suku bangsa aborigin yang merupakan suku bangsa asli di Australia. Makanya namanya kuranya. Nah, Ibu bisa angkat nih di sini. Lalu kemudian Ibu bisa angkat juga apa sih kandungan essential oil Australian Kuranya ini? Oke, Ibu mohon maaf ya, ada yang ini saya buat dulu annotate-nya. Oke, saya buat dulu annotate-nya. Mohon maaf, saya hapus ya, Bu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ibu bisa mengangkat konstituen utamanya. Apa sih konstituen utama yang ada di Kuranya gitu ya? Mengandung apa dia? Lalu kemudian Ibu bisa buat lagi, kalau saya menghirup kuranya tadi membuat saya membangkitkan semangat. Lagi-lagi nggak tentang emosi ya, penyakit ya. Lalu kemudian Ibu juga bisa bilang nih, yang tadi saya bilang konstituen utamanya apa. Lalu essential oil blend ini bisa difungsikan sebagai apa. Lalu kalau karena ini blend, Ibu bisa bilang, ini terdiri dari lemon myrtle, kunzea, blue cypress, sacred sandalwood, fennel, melaleuca. Nah, ini juga bisa loh Ibu angkat, dan ini bisa menjadi 3 flyer. Atau ketika Ibu berbicara tentang geranium, Ibu bisa bilang bahwa geranium itu sebenarnya adalah Pelargonium graveolens, yang pada zaman Mesir kuno itu sudah mulai digunakan oleh orang-orang Mesir kuno dengan konstituen utamanya ini. Lalu Ibu bisa bilang, penggunaan geranium itu bisa untuk apa? Bisa diteteskan ke shampoo dan conditioner, bisa dibuat DIY penyegar ruangan, bisa diteteskan ke moisturizer kita. Jadi Bu, banyak banget hal yang bisa Ibu angkat tentang essential oil yang Ibu tidak harus fokus ke penyakit. Buktinya sudah kami berikan di sini, banyak hal yang bisa Ibu angkat ya. Lalu selain tentang essential oil per oil, Ibu juga bisa mengangkat tentang apa lagi? Ibu juga bisa mengangkat tentang sejarah essential oil. Ini juga sudah kami post di LID_education. Sejarah essential oil itu dimulai dari zaman Mesir kuno. Bayangin ya Bu, sejak 4.500 sebelum Masehi. Kalau sekarang udah tahun 2000, ditambah 4.500, berarti kurang lebih 6.500 tahun yang lalu, itu essential oil itu sudah mulai digunakan. Oleh siapa? Oleh bangsa Mesir kuno, yang pada saat itu dia sudah banyak dianggap sebagai bangsa atau peradaban yang pertama yang mengembangkan teknik ekstraksi essential oil. Jadi ekstraksi essential oil udah ada semenjak 6.500 tahun yang lalu, supaya
teman-teman kita yang belum mengenal essential oil, jangan berpikir, apa ini? Kayaknya saya baru dengar tentang essential oil. Ya mungkin dia baru dengar, tapi sebenarnya 6.500 tahun yang lewat, ya, essential oil itu sudah ada dan sudah digunakan. Bukan cuma untuk Mesir kuno, zaman keemasan Eropa juga sudah mulai digunakan essential oil. Romawi kuno, zaman keemasan Timur Tengah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini ada 2 part waktu itu saya bikin, jadi ada 6 waktu itu. Ada 6 peradaban di dunia yang sudah menggunakan essential oil. Ini pun bisa Ibu angkat, dan ini sangat menarik sekali untuk orang mengerti, hah? Ternyata essential oil itu udah lama ada ya? Nah, hal-hal seperti ini bisa sangat menarik, Bu, untuk orang bisa lebih mengerti tentang essential oil gitu ya. Nah, dengan demikian, jadi mudah-mudahan kita sudah sama-sama ada di sini sekali lagi. Oke, saya sudah mengerti bahwa produk essential oil bukan yang living yang tidak memperbolehkan, tapi Badan POM. Dan bukan kami loh, Bu, yang menentukan ini harus didaftarkan. Misalnya ya, kami ingin mendaftarkan ini di kategori tertentu. Tidak bisa, karena Badan POM yang menentukan, bukan kita yang menentukan gitu ya. Makanya, Ibu bisa lihat kenapa akhirnya under kosmetik dan digunakan sebagai aromaterapi, karena itu Badan POM yang menentukan. Ya. Nah, dengan demikian, kami tidak akan menyerah gitu untuk terus mengedukasi ibu-ibu sekalian. Itu adalah peraturan dari Badan POM yang kami memiliki tugas menyampaikan kepada ibu-ibu. Tapi sore hari ini kami ingin sekali juga memberikan contoh seperti apa sih yang tidak comply postingannya, tapi postingan yang comply seperti apa dan tetap menarik, seperti yang barusan sudah saya share. Nah, sekarang Marcella silahkan nge-share tentang rules-nya, dan sebenarnya sanksinya apa sih kalau sampai kita-kita ini masih, saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang postingan yang nggak comply. Cuma mungkin ada beberapa yang di luar Zoom sore hari ini gitu ya, mungkin masih ada yang suka kepleset nggak comply. Tapi saya yakin kalau di sini udah tidak ada gitu ya. Nah, mari kita lihat, Marcella, tolong jelaskan dong peraturannya dan sanksinya apa. Oke, boleh next slide-nya, Mbak? Oke. Oke, jadi kalau tadi kita bahas tentang asal-usul kode etik, ini juga berkenaan juga dengan hal ini. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di buku kode etik gitu ya, untuk masalah overclaim atau klaim produk itu ada di pasal 6.3.1. Ini saya bacain ya. Kurang lebih sama apa yang disampaikan tadi oleh BPOM di flyernya tersebut. Jadi Anda dilarang membuat klaim yang tidak akurat dan tidak diizinkan mengenai produk yang living apapun. Secara khusus, Anda tidak boleh membuat klaim bahwa produk YL ini dimaksudkan untuk diagnosa, penyembuhan, peringanan, perawatan, dan atau pencegahan penyakit. Jadi sama ya kayak yang tadi BPOM sharing ya, jadi kalau izinnya kosmetik, ya klaimnya nggak boleh tentang penyakit atau pencegahan dan sejenisnya gitu. Nah, hari ini kita akan sharing terkait rules yang dikeluarkan oleh BPOM. Biasanya kan kalau maksudnya rules untuk mengikuti label produk itu banyak ya, ada di ketentuan impor, ada di Undang-Undang Kemendak juga, tapi hari ini kita akan sharing ternyata BPOM ini mengeluarkan aturan di nomor 2020 tentang pengawasan iklan kosmetika gitu ya. Nah, kalau ini saya ambil dari website-nya BPOM. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi iseng gitu ya, pengen lihat, visit aja website-nya. Di sana ada peraturan-peraturan BPOM yang udah keluar dan peraturan-peraturan rancangan. Artinya lagi digodok lagi yang mungkin akan dikeluarkan di tahun depan gitu kan. Saat ini BPOM memang sudah menjalani terkait pengawasan iklan kosmetika gitu ya. Jadi kalau di summary di pasal 7, jadi pengawasan iklan itu dilakukan oleh BPOM oleh kepala badan namanya ya. Jadi gimana sih cara pengawasannya dilakukan? Jadi mereka melakukan pengawasan itu secara rutin, berdasarkan kasus, dan berdasarkan pengaduan masyarakat gitu kan. Terus mereka melihat laporan-laporan tersebut dari mana? Nah, ini ada di pasal 4A. Jadi kepala badan ini juga memonitoring terhadap publikasi iklan kosmetika yang ditayangkan pada media periklanan gitu ya. Nah, di sini media periklanan mungkin kalau zaman dulu itu medianya media tulis ya, surat kabar, surat
mungkin majalah, pokoknya dicetak-cetak, di printing. Tapi saat ini media periklanan dengan berkembangnya waktu, ini juga termasuk dalam media-media internet. Jadi media sosial yang saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin hampir semuanya punya Instagram, punya Facebook gitu ya. Kalau dulu mungkin Friendster kali ya, udah lama banget ya. Atau punya account YouTube gitu. Nah, itu termasuk di media-media periklanan. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah ternyata BPOM itu aware dengan berkembangnya waktu, mereka juga melakukan pemantauan terhadap iklan-iklan produk kosmetika gitu kan. Tentunya pengawasan ini mereka lakukan dengan enforcement juga, artinya ada sanksinya juga gitu kan. Nah, di sebelah kanan sudah ditulis sanksinya itu bukan misalnya nih Bapak Ibu yang suka melakukan iklannya di sosial media itu overclaim gitu kan. Tapi sebenarnya yang kena bukan langsung ke Bapak Ibu, tapi nanti BPOM akan lebih menegur atau colek gitu ya ke perusahaannya, artinya lebih menegur ke yang Living Indonesia-nya. Nah, sanksi yang diberikan adalah yang paling pertama pastinya ada surat teguran tertulis untuk yang Living Indonesia, kemudian ada pembekuan izin. Nah, yang paling parah adalah pencabutan izin gitu ya. Kita yakin sih pasti Bapak Ibu nggak ada deh yang mau kalau misalnya sampai izinnya yang Living itu dicabut gitu kan. Kalau misalnya izin dicabut, berarti kan ini mempengaruhi bisnis Bapak Ibu juga ya, nggak bisa akses VO, beli barang mesti nggak tahu di mana, mau pakai oil juga bingung gitu kan, akhirnya bisnisnya tidak jalan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya peraturan kita sampaikan ke Bapak Ibu ini untuk mengingatkan kembali loh, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita posting, yang pastinya kita mau bisnisnya lancar, sehat, tapi compliant juga terhadap peraturan BPOM. Benar ya, Gitu. Marcella. Kita sore hari ini ada di sini benar-benar hanya ingin mengingatkan supaya bisnis Bapak Ibu bisa terus berjalan gitu ya. Karena kalau sanksinya sampai seperti yang ada di sini, nanti bisnis Bapak Ibu juga tidak bisa berjalan dengan baik kan kalau ada pembekuan izin atau pencabutan izin. Jadi bareng-bareng yuk, Bapak Ibu, saya, Marcella, dan company, kita bareng-bareng ya, kita saling support, kita punya pemikiran yang positif, kita punya pemikiran yang jauh ke depan, supaya bisnis Bapak Ibu bisa terus berjalan dengan baik, maka kami ada untuk mengingatkan, dan kami ada untuk mengedukasi, dan kami ada untuk mensupport Bapak Ibu. Makanya ada YLID_education. Dan kami ada di sini supaya kita semua saling kerjasama, saling mengingatkan. Ibu boleh mengingatkan downline, boleh mengingatkan kiri kanan. Kita sama-sama melindungi yang Living Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Saya sebagai wakil dari Yang Living, Marcella sebagai wakil dari Yang Living, ingin sekali bergandengan tangan dengan Bapak Ibu sama-sama melindungi Yang Living Indonesia. Oke, setuju ya semua ya Bapak Ibu ya, sepaham ya? Oke, kalau sudah sepaham, senang sekali. Marcella silakan dilanjutkan. Oke, untuk next slide-nya Mbak boleh? Oke, sambil ini, jadi tadi kalau summary apa yang Mbak Lisa bilang gitu kan, kalau ternyata postingan sosial media itu nggak melulu tentang manfaat produknya. Bisa kita ceritain sejarah, bisa kita ceritain tentang apa namanya, dari mana essential itu berada gitu kan. Jadi banyak banget ya Mbak sebenarnya hal menarik yang bisa dikulik selain manfaat-manfaatnya gitu kan. Seperti itu. Oke, ini untuk overclaim-nya tadi slide kita sudah selesai. Mudah-mudahan pemahamannya, mindset-nya kita ulang lagi bahwa untuk produk klaim produk yang Living Indonesia, yang Living Essential Oil adalah kosmetik under aromaterapi gitu ya. Jadi nggak boleh juga untuk ngeklaim bahwa produk-produk yang Living Essential Oil itu digunakan untuk penyembuhan penyakit ya. Jadi kita selaras dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPOM. Seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kita akan jawab setelah pembahasan trademark ini ya, gitu. Oke, ini masuk ke topik kedua, yaitu trademark yang living. Bapak Ibu kira-kira paham nggak trademark yang living itu sebenarnya apa gitu sebelum saya lanjutkan? Boleh di chat di kolom komen mungkin biar penjelasan saya lebih komprehensif gitu. Boleh Bu, kita tunggu ya di kolom chatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan trademark itu apa? Atau mungkin bahkan Bapak Ibu di sini sudah ada yang ahli sekali. Saya tahu beberapa produk yang Living yang udah ada trademark-nya gitu ya, boleh? Wow, oke. Kalau gitu langsung aja deh ya dilanjutin.
Yes. Baik, untuk trademark Young Living, trademark itu adalah merek dagang gitu kan. Nah, tuh Iya ada yang betul. jawab. Wah, ya keren banget ya, Tata expert di sini. Keren ya. Jadi ya betul, betul Ibu Ome Puci, trademark itu adalah merek dagang. Jadi merek dagang itu adalah merek-merek yang sudah dipatenkan oleh Young Living, baik di Indonesia maupun yang sudah dipatenkan di US, di asalnya ya, di Young Living Amerika gitu. Nah, untuk trademark tersebut, jadi memang peruntukannya hanya digunakan oleh perusahaan, tidak boleh digunakan oleh badan hukum lain atau orang lain di luar member yang living, ataupun kalau member ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipatuhi gitu ya. Baik, jadi kalau untuk trademark yang living di sini kita semua tahu yang living itu trademarknya ada YL, YLIO, yang living, TIF, seedlings, Spanway, dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk trademark ini di sini ketentuannya adalah member atau Bapak Ibu ya boleh membuat aksesoris atau merchandise dengan nama-nama yang bukan trademark YL gitu kan. Misalnya nih ada simulasinya di bawah, misalnya mau bikin tas atau bantal gitu kan, silakan memakai nama-nama yang bukan trademark yang living. Kita sih lebih saranin memakai nama-nama grup oil aja gitu ya, misalnya kayak oil, nama grup oilnya Lisa Oil, Marcella Oil, atau oil-oilnya gitu kan, silakan, asal tidak menggunakan nama trademark yang living. Gitu. Nah, di simulasi di bawah itu, di gambarnya ada centang hijaunya itu adalah your brand, itu adalah nama grup ibu atau bapak. Kemudian yang tidak boleh di sebelahnya yang merah adalah bikin tas atau bikin bantal dengan logo merek yang living, TIF, Sevi Minerals, atau Situsil. Ya, jadi keempat itu adalah termasuk ke dalam trademark yang living yang tidak boleh diduplikasikan dalam bentuk aksesoris atau merchandise dan atau lainnya seperti itu. Nah, tapi ada ketentuan lain juga, kalau misalnya Bapak Ibu nih mau menggunakan nama yang living dalam materi online, misalnya di Instagram, bikin flyer gitu kan, tentang yang living essential oil, atau tentang pengalaman experience-nya Bapak Ibu gitu. Anda boleh share, tapi menggunakan logo YL Independent Distributor. Ya, jadi bukan menggunakan logo corporate, tapi menggunakan logo YL Independent Distributor. Sama halnya kalau misal bikin materi printing atau cetak gitu untuk grup, misalnya untuk edukasi grup gitu ya. Misalnya 12 cara penggunaan PEP misalnya gitu. Boleh menggunakan, maksudnya boleh ada botol-botol yang lebih essential oil, tapi ingat logonya menggunakan YL Independent Distributor ya. Jadi bukan menggunakan logo yang living atau yang Situsil, pokoknya diselipin aja di sana logo YL Independent Distributor. Nah, logo-logo itu bisa didapatnya di mana sih? Bisa ada di VO, di VO Central ya, juga VO Central, kemudian di Member Resources di sana ada logo-logo untuk yang Living Independent Distributor. Seperti itu. Nah, oke. Jelas ya, cukup sampai di sini. Nah, kemudian untuk yang nggak boleh, tadi kan yang boleh-bolehnya nih ya, ada materi online boleh, materi cetak boleh, terus aksesoris atau merchandise yang menggunakan nama grup oil Bapak Ibu, ataupun yang di luar trademark YL itu boleh, keempat ini boleh. Nah, yang nggak boleh berarti membuat aksesoris atau merchandise atau hasil DIY yang menggunakan trademark YL, ataupun yang lain-lainnya mirip-mirip gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Di sini ada antibacterial spray. Itu yang salah adalah TIF. TIF-nya itu adalah trademark gitu ya. Bapak Ibu pasti ingat TIF-nya ada trademark dan tidak boleh digunakan menjadi merek lain dalam hasil DIY ataupun aksesoris atau merchandise. Nah, kalau di sebelahnya itu ada rak oil. Nah, di sini yang tidak komplainnya itu adalah rak oilnya itu pakai logo yang living. Padahal kan logo yang living itu kan adalah trademark ya. Jadi kalau misal diganti dengan logo nama grup oil Anda gitu, silakan. Tapi jangan menggunakan trademark YL. Nah, di sini saya juga mau reminder terkait ini ya situasi yang tadi yang COVID gitu ya. Mungkin beberapa ada yang mungkin lupa ataupun keliru ataupun tidak tahu bahwa kalau member itu tidak boleh membuat
klaim produk YL seperti hand sanitizer atau antivirus atau kuman atau ya antivirus atau kuman. Contohnya gini, misalnya Bapak Ibu di platform IG-nya gitu ya, membuat lagi sharing gini, membuat DIY dari yang living. Misalnya ada tea, ada peppermint, ada lemon gitu ya. Kemudian ada mungkin gel kali ya untuk membuat DIY. Kemudian pas DIY-nya sudah selesai, produk DIY sudah selesai, kemudian dikasih label. Labelnya adalah hand sanitizer atau antivirus atau anti kuman. Nah, itu juga tidak boleh gitu ya, karena diketahui bahwa produknya yang living, terus label mereknya atau kegunaannya itu adalah hand sanitizer, antivirus atau anti kuman atau yang sejenisnya gitu ya. Nah, sama halnya dengan picture yang di sebelah kanan itu, nggak boleh juga memakai trademark YL gitu ya, misalnya Thieves, Purifier, atau Purification Hand Clean, karena kita juga company memiliki produk tersebut, seperti itu. Nah, juga banyak pertanyaan nih Mbak masuk, terus kita taunya, member-member tahu dari mana trademark itu trademark atau enggak gitu. Yes, Gimana jadi sih Mbak kira-kira? untuk mengecek trademark yang living, apa aja yang merupakan trademark, Ibu bisa cek di sini, kita sudah berikan linknya, atau Ibu bisa cek di product guide kita. Product guide kita di VO, under member resource, under product guide, itu ada beberapa produk yang apabila ada R atau TM, berarti itu sudah registered under yang living, sehingga tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Atau Ibu bisa pergi ke conduct.id, mengirimkan email ke conduct.id@yangliving.com untuk bisa lebih jelas. Benar ya Marcella ya? Silakan, kita senang banget sih kalau terima pertanyaan terkait hal ini gitu ya. Dan jangan lupa untuk member-member yang di sini untuk diinformasikan juga ke downline-downline-nya gitu kan. Barangkali misalnya downline-nya new member ataupun belum tahu gitu. Jadi bisa lebih menyenangkan kalau misalnya, oh yang ini nggak boleh. Aduh, yang mana ya saya lupa. Ibu tinggal masuk mengacu ke sini saja. Semua materi kita di pagi hari, kita kebiasaan di pagi hari sih. Iya, pagi hari atau sore ya. Semua materi kita di sore hari ini akan kita post di VO under member resource YLC. Biasanya kita post di situ. Nanti Ibu bisa langsung mengecek baik rekaman video ataupun PDF-nya supaya Ibu kalau ingin menonton lagi atau Ibu ingin merefer ini kepada para member Ibu boleh silakan mereferkan ini untuk sebagai pengingat. Karena sekali lagi mindset-nya adalah kita sama-sama ingin melindungi ibu-ibu sekalian supaya bisnis Ibu bisa terus berlanjut, bisa terus berkembang dengan cara melindungi yang living Indonesia, bergandengan tangan, bekerja sama untuk bisnis ibu-ibu sekalian bisa terus berkembang dan bisa terus sukses. Itu tadi adalah pembahasan kita ya Marcella tentang overclaim dan tentang trademark. Semoga jelas dan semoga membantu. Oke, Cella, kita boleh lihat di kolom chat ya. Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan dengan senang hati. Kami ada di sini untuk membantu. Oke. Banyak mendengar jelas ya. Oke, dari Ibu Dian nih, Marcella. Kenapa YLID masuk ke ID market dengan izin kosmetik, sedangkan di negara lain bisa masuk dengan izin terapeutik? Memang nggak bisa diusahakan, memudahkan distributor seperti kita. Nah, kalau ini Bu, ini memang yang memutuskan adalah Badan POM. Jadi, under kategori apanya itu kita sudah cantumkan. Kenapa begitu? Karena peraturan di masing-masing negara itu berbeda-beda, Bu. Tidak bisa sama gitu ya, karena peraturannya berbeda-beda, maka mungkin ada negara yang peraturannya beda dengan kita bisa memasukkan under kategori apa. Kalau di Indonesia, kebetulan Badan POM kita memasukkannya under kategori tertentu, yaitu di kosmetik. Gitu ya, mudah-mudahan jawabannya cukup jelas ya Bu Dian Prima, karena peraturan di setiap negara itu berbeda-beda. Ya. Lalu kemudian Bu Imo bilang presentasi PDF-nya pasti di-share tentu Bu Imo di under VO ya. Lalu kemudian Mbak Dava, Bu Dava Akmal, banyak di luar sana yang masih posting. Saya sering menjumpai member masih overclaim. Sanksinya apa? Boleh nggak Marcella? Ya, kalau untuk sanksi pastinya ada karena kita kan tetap mau comply sama peraturan yang udah BPOM bikin gitu kan. Untuk sanksi pertama kita untuk flow yang pertama kita akan reach out dulu, kita akan hubungi ke upline-nya
mungkin upline-nya itu bisa silver atau gold yang terdekat gitu ya. Kita akan infoin kalau Bu ternyata downline Ibu masih ada yang overclaim gitu kan. Tolong diedukasi lebih lanjut. Tapi edukasi itu nggak dari upline aja, kita pun juga tetap mengedukasi gitu kan. Kita akan reach out lagi ke membernya yang melakukan overclaim itu untuk kita infoin bahwa memang sesuai peraturan dan label produk kita tidak bisa mengklaim yang di luar kosmetik dan aromaterapi gitu kan. Nah, untuk yang kedua kalinya, misalnya kita sudah edukasi nih, kita udah email, udah telepon juga gitu, diturunkan produknya, terus ada lagi dengan konsep yang sama, overclaim juga di page-nya, baik page-nya itu yang sama ataupun yang beda gitu kan. Apa bilangnya Kalau Sela second attempt ya Sela? Kita iya, bilangnya second findings kita bilangnya. Nah, itu kalau ada second findings-nya, itu kita akan proses untuk di-hold account-nya. Nah, kalau hold account kan berarti Bapak Ibu nggak bisa buka VO gitu kan, nggak bisa melakukan pembelanjaan gitu kan. Jadi, dengan harapannya sih untuk ke depannya lebih baik gitu. Jadi, karena kita berharap edukasinya ini dari upline, turun ke downline, dan ke downline terus. Jadi kayak rantai gitu loh, Mbak. Gitu. oke. Tapi memang kita tetap akan melakukan Corrective tindakan action gitu ya. ya, corrective action, karena sekali lagi ini untuk kepentingan kita bersama gitu ya, supaya bisnis kita masih bisa terus berlanjut dan berkembang. Cukup jelas ya, mudah-mudahan Bu Dava sudah ada sanksinya sebenarnya. Oke, lanjut ya, Bu Yulia Ramon. Mbak nggak on field, it's not that easy to convince people with just say that this is an aromatherapy. Kirain Zoom ini sharing how to share the best way with the best result without breaking rules of BPOM. Betul Bu, makanya tadi kita sudah berikan contoh-contoh bagaimana caranya bisa posting yang tetap comply tapi tetap menarik. Itu tadi sudah kita berikan ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Yulia Ramon. Kemudian banyak tadi kita ada interaksi ya. Oke, Bu Desta. Ini mungkin Marcella, boleh tolong Marcella? Boleh. Dari Bu Desta, misalnya saya bilang kalau saat mau tidur pakainya PNC dan efek tidurnya berkualitas, dan saat bangun ASI berasa penuh karena tidurnya berkualitas. Boleh nggak? Oke. Sebenarnya ini mungkin boleh ditambahin aja, Bu. Misalnya saya mau tidur, ada menggunakan essential oil gitu ya, dan efek tidurnya berkualitas. Mungkin ada karena misalnya semalaman saya mencium aroma yang segar, membuat saya lebih tenang, lebih nyaman gitu. Jadi ketika bangun pagi, ASI penuh karena perasaan saya sudah tenang dan nyaman dan gembira gitu. Jadi boleh ditambahin sedikit Bu, nggak salah, tapi boleh ditambahin aja sedikit tentang aromaterapinya gitu ya. Oke, Seperti jadi itu. benar-benar under aromaterapi sekali lagi ya. Oke, dari Bu Vita Veronica. Follow tapi kirim ID member gimana ya? Tapi belum. Jadi Bu Vita sepertinya sudah follow YLID_education tapi belum kirim ID. Mau message nggak bisa ada cara lain. Bisa Bu, silahkan di message aja, di DM ke kita. Lalu kirimkan kirimkan nomor member Ibu ya. Ya. Saya lagi pengen cari ini jadinya. Oke. Jadi silahkan ya Bu, nggak apa-apa kok. Di direct message lagi aja. Karena biasanya kita tiap hari kita langsung ngecek ya Sela ya, DM berapa DM yang masuk ya Sela? Iya, betul. Biasa kalau DM tuh sehari sekitar 35 dan itu biasa diproses di hari yang sama untuk di-approve gitu. Coba Oke. nanti boleh ya, Ibu DM lagi aja atau iya boleh DM lagi aja Bu, atau diketik aja Instagramnya, kita cek coba nanti ya manual gitu ya. Ini lagi saya lagi buka Bu ya ID_education. Ibu tinggal message aja di sini. Nih, udah tinggal Ibu message ke kita ya, nomor ID member Ibu. Oke. Oke, pertanyaan lain. Silakan Sela kali ya dari Bu Reta. Oke, boleh. Dari Bu Reta, postingan di YLID Education boleh kita posting juga nggak untuk jadi konten di medsos? Ya ampun Bu, boleh banget. Aduh, kita seneng banget ya Mbak, malah di repost gitu. Iya Bu, senang banget kita kalau Ibu repost. Kalau perlu tag kita ya nggak Sela? Benar. Tapi kendalanya adalah karena kita YLID Education ini private, jadi kalau repost itu nggak bisa langsung Bu. Jadi Ibu harus pakai Instagram untuk aplikasi untuk nge-repost gitu, karena kita private. Dari situ baru bisa gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang bertanya, kok private sih Mbak? Gitu ya. Karena sebenarnya kan kita sudah punya Instagram yang living_Indonesia.
itu adalah ya Instagram resmi yang living yang memang untuk umum, halayak umum. Tapi kita ingin memberikan lagi privilege kepada para member, hanya khusus untuk member, privilege tentang mungkin tadi salah satunya yang ditanyakan Ibu Ramona ya. Gimana kalau gitu postingan yang pengen comply? Nah, kalau Ibu ingin postingan yang comply, Ibu bisa merefer ke YLID_education, bisa di-repost, atau Ibu bisa lihat-lihat dulu di sana. Jadi, di YLID_education yang diberikan edukasi, karena namanya aja education ya Bu, memang itu fungsinya edukasi. Bukan hanya produk, tapi ada tentang conduct, compliance, banyak deh di situ dikasih tahu. Contoh postingan yang comply itu yang no, yang yes seperti ini, yang no seperti apa gitu, itu banyak juga di sana. Atau tentang bisnis, edukasi bisnis juga banyak. Lalu kemudian apabila kita punya new produk, produk baru, kita punya promo PV, itu kita sering IG live di sana untuk mengedukasi produk baru ini fungsinya apa, bagaimana cara pakainya. Kalau kita mau edukasi tentang apa namanya promo PV, produk-produk untuk PV promo, kita juga IG live di sana gitu ya. IG Live-nya bagus sekali loh Bu, itu engagement-nya oke banget. Jadi kita punya edukasi itu selain ada IG Live, ada Zoom Call, lalu banyak juga di medsos di education. Di sana kita juga banyak mengedukasi gitu ya. Bu Cherry, bolehkah reshare artwork di LID Education ke IG Story, Sela? Boleh banget Ibu, tapi karena kita private Bu, kayaknya sih soalnya kita dapat masukan dari beberapa member gitu ya, karena private jadi nggak bisa di-repost di IG story. Tapi kalau misalnya dari aplikasi Ibu menemukan aplikasi yang bisa repost ke IG story, silakan. Boleh Bu, boleh banget. Oke, di IG Story juga boleh ya, Sela ya. Ini ada Ibu dari Keisha. Saya ada request follow HLID Education, tapi tidak di-approve. Sudah lama sekali. Mungkin bukan tidak di-approve, Bu Keisha, tapi ke arah Ibu belum DM untuk memberikan nomor member kali ya, Sela ya. Iya, betul. Boleh di DM lagi aja ya Bu ya. Kita cek setiap hari kita cek, walaupun cek dari rumah gitu, tetap kita approve gitu. Oke, thank you, Oke. Cela. Cela, boleh tolong jelaskan sedikit registered ANTM dari Ibu Ima? Nah, kalau ini lebih ke ketentuan Dirjen Haki ya. Kebetulan kalau kita nggak terlalu menguasai, tapi untuk register sama TM, kalaupun udah registered, itu berarti sudah kepemilikannya udah di Young Living Indonesia. Misalnya nih ya Bu ya, TIF-nya R misalnya. Berarti itu udah kepemilikan di trademark Young Living Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, Oke. Ibu Masta sama Ibu Ferani sebenarnya pertanyaannya hampir sama sepertinya ya. Jika pihak luar menggunakan nama TMYL, contohnya TIPS. Nah, ini kita kemarin sih banyak lumayan ya menemukan di luar sana yang bukan member, tapi ternyata pakai label mereknya itu adalah TIF. Itu kita langsung DM gitu kan, karena kita nggak punya ID membernya dan mereka bukan member gitu. Kita DM, kebanyakan dari mereka adalah karena mereka nggak tahu gitu. Jadi akhirnya pun misalnya botolnya udah didistribute, setelah kita jelaskan kalau ini melanggar trademark yang di Indonesia, dan kita sebagai perusahaan itu berhak loh untuk menindaklanjuti hal tersebut gitu kan. Akhirnya mereka oh maaf nggak tahu, dan akhirnya di take down, label-labelnya itu diganti seperti itu. Ini kalau in case bukan member ya Bu ya. Kalau misalnya member tentunya kita sesuai dengan SOP yang berlaku seperti Ya, itu. itu tadi SOP-nya ada beberapa langkah ya, Marcella ya. Betul. Oke, tadi udah Oke. dijelaskan. Ibu Ferani dan Ibu Masta mudah-mudahan cukup jelas ya, karena member atau non-member pasti ada tindak lanjut dari kita. Oke. Oke, Bu Masta tadi sudah dijelaskan ya, mereka menggunakan nama IO mereka sebagai TIS, ada tindak lanjut dari kita sebenarnya Bu Masta. Oke, iya yang lagi hits ya Mbak. Oke, Bu Dava sama-sama, Bu Febi terima kasih sama-sama. Sama-sama Bu. Oke, Bu Reta, Oke. kalau di capture terus diposting ulang boleh ya di IG? Boleh Bu, kalau Ibu mau lebih cepat ya Sela ya. Boleh Bu, silakan Bu, dengan senang hati di repost. Kalau misalnya bisa silakan di repost aja gitu. Ya, oke. Dari Ibu Olivia. Ibu Olivia, jadi sebenarnya produk yang Living Indonesia sama persis dengan yang di US nggak? Karena kalau di US kan klaimnya therapeutic essential oil ya, jadi ada efek terapi pengobatannya secara klinis.
Tapi kalau Indo kita nggak boleh klaim begitu. Ini cuma terkait izin atau memang isinya beda. Hai Bu Olivia, terima kasih pertanyaannya. Jadi sesuai dengan komitmen Situsil kita, bahwa memang kami memiliki standar. Jadi Situsil itu kami bilang bukan hanya slogan, tapi komitmen gitu ya, untuk menjaga standar produk-produk yang living. Jadi memang isinya sama Bu, karena komitmen kami jelas sekali di Situsil gitu ya, menjaga standar produk kami. Isinya sama, tapi terkait izin. Karena perizinan dengan US, dengan Indonesia, itu beda jauh gitu ya, Bu. Nah, ini terkait dengan izin, kalau izinnya di sana memang under therapeutic essential oil diperbolehkan, di Indonesia beda lagi peraturannya. Jadi sekali lagi, Bu Olivia, thank you. Pertanyaannya, ini terkait dengan izin. Isinya sama persis terkait dengan Situsil slogan, yang bukan hanya slogan, tapi komitmen kita. Thank you, Bu Olivia. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, Mbak, belum ada rencana update produk guide. Thank you, Bu Raras, sudah tanya. In proses. Ya, update produk guide. Thank you ya, Bu Raras. In proses ya, Bu. Oke, Bu Feby, bagaimana cara saya menjelaskan tentang yang living ke orang yang baru yang membandingkan? Oke, dengan IO lain dan masih comply. Hai Bu Feby, thank you. Sebenarnya Bu Feby, kalau tentang menjelaskan yang living ke orang baru, banyak hal yang bisa Ibu jelaskan. Bisa mulai dari company-nya, bisa mulai dari produknya, bisa mulai dari Situsilnya gitu ya. Banyak banget yang Ibu bisa jelaskan. Kalau Ibu penasaran, terus saya jelasinnya seperti apa ya? Nah, Ibu coba kunjungi VO, under member resource, under YLC, itu banyak sekali edukasi-edukasi kita tentang essential oil. Nah, bagaimana cara menjelaskan yang comply? Coba Ibu cek ke sana untuk melihat bagaimana cara saya menjelaskan tentang PP. Bagaimana kalau saya ingin menjelaskan tentang chemistry essential oil? Karena saya pengen tahu chemistry-nya. Bagaimana cara saya menjelaskan tentang sejarah essential oil? Bagaimana tentang Situsil? Apa yang mau saya lakukan tentang Situsil? Bagaimana cara saya, even mungkin testimoni Ibu tentang pemakaian essential oil ini. Jadi banyak hal yang bisa Ibu Feby ceritakan gitu ya. Nah, tapi yang jelas, itu Ibu bisa mengunjungi di sana, di VO. Tapi yang jelas yang selalu dilakukan oleh kami, yang living dan udah banyak banget yang selalu melakukan adalah sharing. Itu yang pertama sih, Bu. Ibu benar-benar sharing tentang tentang pengalaman Ibu dengan essential oil, lalu Ibu bisa mencoba men-sharingkan dan memberikan contoh, Ibu bisa meneteskan kepada orang tersebut, atau mungkin membiarkan dia mencobanya. Pokoknya yang jelas di sini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah sharing. Yang pertama is love the product first. Jadi, pertama yang Ibu bisa lakukan, Ibu harus coba dulu produknya, untuk Ibu bisa mengerti apa efeknya kepada Ibu dan kepada keluarga, gitu ya. Coba dulu, setelah Ibu coba, kemudian Ibu sharingkan itu kepada mereka untuk mereka bisa merasakan hal yang sama. Jadi yang pertama saran saya sharing dulu Bu Feby, coba dulu produknya, cintai produknya sampai Ibu bisa benar-benar mengerti tentang produknya, atau Ibu bisa sambil belajar di VO, lalu kemudian Ibu bisa sharing. Dengan cara demikian apa yang Ibu share itu bukan cuma komitmen, bukan cuma slogan, bukan cuma tulisan, tapi Ibu share dari hati. Karena ini yang benar-benar Ibu rasakan. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab Ibu Feby. Hai Ibu Ima, sama-sama. Hai Ibu Imo, saya udah DM nomor member. Good, Bu Imo, langsung dia DM nomor member dan langsung di-approve nanti ya Sela ya. Ya, hari ini ya Bu ya. Ya. Baik. Hai Ibu Neta, Oke. baru join, hasil recordernya tayang kapan dan di mana? Oh gitu. Mungkin Ibu Marcella bisa jawab. Jadi kemarin dapat surat cinta by email. Jadi bingung harus share seperti apa kalimatnya di IG. Ibu udah follow ID Education belum Bu? Di sana contohnya banyak loh tentang klaim-klaim yang comply gitu. Nanti kita tunggu ya Bu ya DM-nya ya. Barangkali kalau misalnya Ibu masih bingung atau ini anaknya gimana ya, ini boleh email ke kita aja. Nanti kita bantu edukasi dari sana ya Bu. Kita kasih contoh-contohnya yang comply gitu ya Bu ya. Silakan di DM dulu aja Bu Neta kalau misalnya belum add IG kita, atau nanti by email aja kalau misalnya mau nanya lebih lanjut ya. Asik, makasih loh Sela. Nah pertanyaannya recordingnya tayang kapan dan di mana?
mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan ya ibu-ibu, karena kan kita semua sekarang lagi work from home sebenarnya. Sayanya lagi kerajinan, cie. Saya kebetulan lagi di kantor gitu ya. Nah, jadi tergantung dari jaringan internet beberapa orang yang merupakan PIC untuk hal ini gitu ya. Jadi karena kita lagi WFH, saya mohon maaf saya nggak bisa memberikan komitmen. Daripada saya berkomitmen taunya nggak jadi gitu ya, mungkin lebih baik saya bilang within this week or next week. Karena kita semua lagi WFH, jadi mohon maaf kalau agak slow ya, Bu Neta ya. Thank you pengertiannya loh. Bu Silviana, silahkan Bu, Ibu Marcella. Ya, oke ini kalau Bu Silviana mau tanya, aku suka bikin DIY gitu, misalnya ada teman yang mau, misal nggak pakai merek YL, tapi pakai brand sendiri, boleh nggak? Nah ini DIY-nya ini sebenarnya kita mesti minta detailnya, maksudnya seperti apa, tapi intinya kalau DIY itu pertama, DIY yang living itu nggak boleh dijual ya Bu ya, jadi nggak boleh misalnya dengan label merek Ibu, kemudian ada YL-YL-nya di sana, kemudian dijual itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya teman ibu mau coba gitu kan, bikinin aku DIY ini dong gitu, itu silakan aja. Asalkan kita mau bantu kan, mau memberikan experience kepada teman ibu. Tapi tidak untuk dijual ya Bu ya, apalagi diposting di sosmed. Seperti itu. Kemudian ini juga menjawab pertanyaan Bu Ellen kayaknya ya. Jadi untuk DIY yang living nggak boleh ada labelnya gitu. Misal kita bikin bug spray dari OYL, jadi gimana ya? Bug spray-nya untuk DIY itu kita sangat encourage member itu untuk penggunaan pribadi aja Bu. Jadi tapi kalau misalnya mau kasih teman untuk memberikan experience silahkan. Tapi DIY itu perlu ditanamkan tidak boleh dijual ya Bu ya. Jadi DIY nggak boleh dijual. Kalau ibu mau bikin DIY misalnya bug spray, mau kasih teman atau untuk penggunaan pribadi itu silahkan seperti itu. Oke baik. Kemudian dari Bu Eka Giri, untuk membuat grafis konten pakai botol-botol YL, kebanyakan therapeutic grade labelnya. Itu kita boleh bikin nggak ya, di mana cara mendapatkan gambar botol tidak ada label terapeutiknya? Kayaknya kalau untuk botolnya Indonesia, adakah di VO ya Mbak ya? Ada nggak ya? Yang mana ya? Botol yang living yang nggak ada terapeutiknya yang Indonesia. Enggak, kita nggak pakai itu untuk Indonesia botolnya. Oke, tapi apakah member bisa akses di mana untuk botol Indonesia? Maksudnya desain ya? Di VO? Di VO, berarti ada Bu di VO Bu. Nanti nanti kita kasih tahu ke Ibu untuk lebih lanjutnya di VO di bagian mananya ya Bu. Tapi harusnya memang ada sih Bu, lengkap kita yang produk-produk yang ada di Indonesia ya. Ya, produk yang ada di Indonesia itu lengkap, tapi kita tidak akan ada therapeutic grade-nya, Bu. Betul. Karena seperti yang tadi kan kita aromaterapi gitu ya. Jadi yang ada label therapeutic grade-nya mungkin di negara tertentu itu ada, tapi untuk Indonesia sesuai dengan peraturan dari Badan POM tadi gitu ya, kita tidak ada label therapeutic grade, tapi 100% murninya ada. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Bu Eka Giri ya. Oke, dari Bu Uci Amran, boleh Marcella? Ya, dari Bu Uci ada kalau kita sharing pengalaman pakai oil, testimoni gitu ya, tapi kita tulisnya menyembuhkan penyakit sama aja, nggak bisa kan ya, kan nggak compliant. Betul Bu, nggak bisa, itu sama aja nggak compliant. Tadi kalau kita lihat di peraturan BPOM kan tidak ada mengarahkan ke penyakit, penyembuhan, ataupun yang seolah-olah sama halnya dengan seperti itu. Oke, thank you Bu Uci pertanyaannya. Dari Bu Maya, dari Bu Maya, kalau kita bikin DIY produk YL, misalnya body butter, gitu kan, terus kita posting di IG, pakai foto si botolnya YL, tapi kita nggak jualin, nggak apa-apa, boleh tag si YL-nya juga nggak sih? Nah, kalau misalnya Ibu mau DIY gitu kan, as a sharing aja gitu Bu, silahkan. Kalau misalnya body butter dari yang essential oil, itu part of sharing ya, silahkan. Diposting di IG nggak apa-apa, tapi nggak boleh dijual. Nah, itu dia Bu, kata kuncinya. Tidak mungkin kata kuncinya pakai foto si botolnya YL, maksudnya apa nih Bu Maya? Produknya ditaruh di dalam, hasil DIY Ibu ditaruh di dalam botol YL, atau bagaimana Bu Maya? Karena kalau produknya ditaruh di dalam botol YL, berarti gimana Marcella? Kalau produk
Nah, kalau produk yang taruh di dalam botol YL sih lebih baik kalau misalnya namanya DIY yang Mbak biasa pakai botol misalnya yang spray Ya, ataupun yang gel itu kan, karena ya. purpose carrying gitu. Jadi lebih baik pakai botol yang ya itu aja Bu yang di luar botol yang living ya. Jadi kan Karena mau kan DIY seperti itu. betul. Jadi tapi bukan menggunakan botol YL gitu maksudnya ya Bu Maya. Cukup jelas ya Bu Maya ya. Oke, dari ada Bu Cing, kalau kalau kita pakai kalimat ada yang mau adopt owl diffuser itu boleh ya. Dan kayak Nisha open sharing satu botol itu boleh juga nggak ya? Kita sama sekali nggak saranin untuk ke sana sih Bu, karena mengikuti apa yang ada di price list. Pertama mengikuti apa yang paket-paket yang udah didaftarin ke Kemendak dan BPOM itu yang boleh di sharing ke media. Gitu Bu Cing. Semoga menjawab ya Bu ya. Oke, kemudian terima kasih sama-sama Ibu. Oke, ini yang tadi Bu Maya Mbak Lisa. Jadi foto body Oh, butternya itu di sebelahnya botol YL yang dipakai. Jadi Bu Maya mau kasih tahu kalau body butternya itu dari ada campuran essential oil-nya. Boleh Bu, tapi as part of sharing aja ya. Jadi tidak untuk dijual atau misalnya DM saya ya atau gimana gitu ya. Jadi sharing aja nih saya bikin body butter campurannya ini. Gitu. Silahkan Ibu. Terima oke. kasih. Sama-sama Bu Cincin, Bu Maya. Sip. Oke, Bu Ibu sekalian, saya sudah geser ke atas, kayaknya sudah terjawab semua pertanyaan ya Bu ya. Udah kita sortir, sepertinya sudah terjawab semua. Oh dari Bu Olivia, tapi karena isinya sama berarti harusnya YLIO Indo tetap therapeutic oils kan? Kalau Ibu menanyakan isinya, yang jelas isinya sama, persis seperti semua isi yang living bottles atau yang living product atau yang living essential oils, semua yang ada di dalamnya itu sama persis, tapi sekali lagi itu semua tergantung izin masing-masing. Jadi kalau Ibu bertanya, ya Lio Indo, kalau sesuai izinnya Badan POM itu under kosmetik dan under aromaterapi, tapi isinya persis sama. Oke, Bu Olivia, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, sepertinya Ibu Maya, Ibu Cingcing, Ibu Eka, Bu Olivia, siapa lagi? Bu Silviana, Bu Wita Rosmala, semuanya kami Bu Uci gitu ya. Berarti kita semua sudah cek satu-satu, sepertinya sudah terjawab semua ya Ibu-Ibu sekalian ya. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Kita masih tunggu kalau masih ada yang ingin bertanya. Tidak apa-apa. Atau misalnya nanti Ibu masih penasaran, satu, Ibu bisa lihat di VO, under Member Resource, under YLC, untuk melihat kembali. Atau Ibu boleh, nih di sini sudah ada, conduct.id@yangliving.com untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut. Ibu bisa kirim email ke sini atau Ibu bisa berkunjung ke Instagram kita YLID_education. Kalau Ibu belum follow, silahkan follow dulu, lalu kemudian DM nomor member Ibu. Mbak Marcella, ada yang mau bertanya lagi? Bu Retno Wulandari? Oke, Bu Retno. Saya Wulan mau tanya, oke, ada teman yang mau beli oil yang udah di blend gitu, boleh nggak sih? Dan lihat saya saat DIY oil blends. Sebenarnya kita balik lagi ke yang tadi Bu ya, kita kan berusaha untuk comply gitu kan, DIY blends itu kenapa sih nggak boleh dijual? Jadi sebenarnya kalau misalnya DIY-nya yang living, kita ini untuk memprotek ibu juga dan untuk memprotek perusahaan juga. Misalnya contohnya ya Bu ya, misalnya ada yang jual beli DIY gitu, kemudian DIY-nya nggak cocok, misalnya tangannya merah ataupun kulitnya jadi sensitif gitu kan, kemudian mereka bilang, berarti saya nggak cocok dong sama yang living, saya nggak cocok sama oil blends-nya. Nah, kita menjaga untuk lebih hal ke sana gitu. Kalau as a friend, misalnya mau coba gitu ya, bukan membeli ya Bu ya, kayak coba dong DIY karena belum pernah coba yang living gitu kan, silakan gitu. Tapi kalau untuk dijual, kita sih sama sekali nggak menyarankan. Untuk lebih ke comply juga dan untuk melindungi ibu sama yang living sendiri gitu. Dari Ibu Ferani, edukasinya di Instagramnya apa ya Mbak? Boleh diulang. Ini udah saya tulis ya Bu, mudah-mudahan ini yang Ibu maksudkan ya. Oke, di YLID_education. Oke, atau dari Bu Eka Giri, boleh Mbak Marcella. Oke, Bu, untuk grafis yang telanjur pakai botol ada label teraputik, berarti harus diturunkan lagi ya di IG atau nggak apa-apa?
gambar grafisnya kebanyakan masih pakai botol yang ada label terapeutik. Disaranin untuk diganti aja sih Bu sama label yang nggak ada terapeutiknya atau label yang ada di Indonesia gitu. Itu kan bisa diakses di VO gitu kan. Silakan di ini aja Bu, direvisi aja sih kita saranin gitu. Bu Eka Giri, terima kasih loh sudah mau konsultasi. Thank you Bu Eka Giri, thank you Bu Retno, thank you semua ibu-ibu, menyenangkan sekali sharing kita di sore hari ini ya. Benar-benar saya bisa merasakan semangatnya, tidak ada semangat yang negatif, semua semangat positif, semua semangat sama-sama ingin berusaha lebih baik lagi, memperbaiki baik postingan, baik sharing, sama-sama maksudnya cuma satu, melindungi Young Living Indonesia supaya bisnis Ibu bersama dengan Young Living Indonesia boleh terus berjalan dengan baik dan boleh terus berkembang untuk sukses. Terima kasih banyak Ibu, semangatnya. Senang sekali saya sore hari ini. Oke, masih ada yang mau bertanya kah Ibu-Ibu sekalian sebelum kami akan menutup sharing kita di sore hari ini? Hari ini produktif banget ya Mbak ya. Tadi waktu awal mulai Zoom yang partisipannya sekitar 80. Kemudian saat Q&A partisipannya 60. Berarti ya ibu-ibu ini walaupun di keadaan seperti ini gitu ya masih mau untuk teredukasi gitu. Ini mengharukan sekali loh Bu. Kita senang banget. Terima Gitu. kasih loh ibu-ibu. Bukan hanya masih terus bertahan gitu ya, tapi ternyata banyak interaktifnya ya. Oke, dari Ibu Imo, CS-nya online atau offline? Kami semua WFH Bu. Kami semua ada work from home jadinya ya Bu ya. Oke, terima kasih ya untuk ibu-ibu sekalian semuanya untuk partisipasinya, untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk hasil sharingnya. Terima kasih sekali untuk semua hal yang sudah terjadi di sore hari ini. Oke, jadi kita nanti sama-sama melihat mudah-mudahan minggu depan kita bisa sharing lagi di VO dan pesannya pesannya memang supaya kita sama-sama punya mindset yang sama, bahwa aromaterapi under kosmetik tidak untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit atau mengobati penyakit, tapi kita bisa banyak hal yang comply lain yang bisa kita share, yaitu lewat YLID_education, DM dulu, baru Ibu bisa masuk ke sana. Untuk sore hari ini, kalau tentang order belum sampai, ada orderan yang kurang, Ibu mohon bersabar ya, karena memang kita lagi full banget, email kita hari ini tuh sampai 3.500 gitu ya Bu, banyak banget. Jadi memang mohon bersabar untuk kita terus berusaha memberikan yang terbaik untuk orderan kita bisa sampai, tapi untuk sekarang memang masih menunggu antrian. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Dari Bu Eka Giri, Mbak Marcelo mampir di IG saya katanya. Oh, iya. Oke Bu, nanti saya IG Ibu ya Bu ya. Saya follow. Thank you. Thank you Ibu. Bye.